Muhammad Yuka Harlanda, pria kelahiran Jakarta 18 Juli tahun 1988 ini merupakan seorang CEO dari produk lokal terkenal yang sudah go internasional, yaitu Brodo. Yuka Harlanda merupakan seorang mahasiswa teknik sipil dari Institut Teknologi Bandung. Meski seorang teknik sipil, Yuka saat itu mempunyai niat untuk membuka bisnis. Ketidaksengajaan Yuka membuka bisnis sepatu diawali saat pengajuan skripsi, di mana kampus mengharuskan Yuka untuk menggunakan sepatu formal. Akhirnya, dimulailah Yuka mencari sepatu ukuran 46, namun sangat sulit didapatkan untuk ukuran sepatu sebesar itu. Alhasil, atas saran dari temannya, yaitu Putra, Yuka mencari sepatu di daerah Cibaduyut yang merupakan sentra penghasil sepatu. Meski begitu, tidak mudah bagi Yuka menemukan penghasil yang bersedia membuatkannya sepasang sepatu. Rata-rata dari mereka bersedia membuat sepatu dengan batas minimal 5 pasang. Sampai akhirnya, Yuka menemukan salah satu vendor yang menerima pesanan sepasang sepatu sesuai permintaan Yuka, mulai dari ukuran dan desainnya. Karena banyak dari teman Yuka yang menyukai sepatu hasil rancangannya, Yuka dan temannya Putra memanfaatkan hal tersebut untuk membuka peluang bisnis mereka. Sebelumnya Yuka dan temannya Putra sempat menggali informasi seputar cara membuka bisnis kuliner, namun mereka tidak cocok untuk bisnis kuliner. Bermodalkan 7 juta yang masing-masing dari Putra dan Yuka menyetor sekitar 3,5 juta, Yuka dan Putra mampu menghasilkan 40 pasang sepatu kulit semi bot yang diberi nama Signor. Mulanya, sepatu itu dijual secara paksa oleh mereka kepada kerabat dan teman-temannya agar bersedia membeli sepatunya. Dan alhasil, sepatu buatan mereka disukai. Karena peminat yang banyak, Yuka dan temannya memutuskan untuk melabeli produk sepatu kulit ini dengan nama Brodo. Brodo sendiri memiliki arti kaldu ayam. Yuka menyebut nama bro yang di depan kata merepresentasikan produk sepatu kulit yang hanya dikhususkan untuk pria. Dengan latar belakang pendidikan teknik, Yuka dan Putra menganalisis masalah yang mereka hadapi. Ternyata, walaupun Indonesia mempunyai sumber daya material yang bagus, pengrajin sepatu yang handal, namun mereka tidak pernah melihat brand sepatu lokal yang bisa bersaing di standar internasional. Lahirlah Brodo, brand sepatu asli Indonesia yang bertujuan membuat sepatu stylish, berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Selain menjual kepada kerabat dan teman-temannya, untuk mencakup forum yang lebih besar, Yuka Harlanda dan Putra memanfaatkan forum Kaskus yang pada saat itu sedang ngetren-ngetrennya untuk menyebarluaskan bisnis kecil-kecilannya tersebut. Kemudian, dengan masuk dalam sebuah forum terbesar di Indonesia tersebut, mereka mampu menyerap semua target pasar dari berbagai kalangan dan rentang usia. Di tahun yang sama, Yuka menggunakan situs terbaru dari Facebook, yaitu Page. Selain menggunakan Kaskus dan Facebook, Yuka menyebarluaskan Brodo melalui aplikasi BBM yang saat itu sedang ngetren-ngetrennya untuk memasarkan produk dari Brodo tersebut. Dengan maraknya penggunaan ponsel dan aplikasi BBM, hal ini mempermudah penyebarluasan informasi dan iklan Brodo. Nah, kemudian Brodo masuk ke ranah offline melalui The Good Dep. Good Dep merupakan event yang menjual produk-produk yang terbesar di Jakarta atau di kalangan anak muda. The Good Dep itu sangat dikenal. Kemudian, Yuka Harlanda mulai membuat situs e-commerce. Selain melihat maraknya situs ini digunakan, Yuka memanfaatkan peralatan dari Google seperti Google Ads dan Google Analytics melalui situsnya. Situs tersebut menjadi media pemasaran yang sangat efektif karena dapat memasukkan banyak sekali konten, antara lain introduksi, katalog, dan jurnal. Sejak tahun 2013, Brodo Store sudah ada di 4 kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, dan juga Surabaya. Tentunya, perjalanan Brodo tidak mengalir lembut begitu saja.
Sejak awal membangun Brodo, sudah banyak yang meremehkan Yuka. Mereka menganggap Yuka menyia-nyiakan gelar insinyurnya hanya untuk berjualan sepatu. Namun, Yuka tak ambil pusing. Dia senang bisa menyalurkan passionnya. Yuka sendiri menyukai sepatu sejak kecil, hingga hafal berbagai jenis sepatu. Pernah suatu waktu, pada bulan puasa tahun 2013, Yuka Harlanda dilaporkan atas penipuan. Hal tersebut disebabkan Yuka dan Putra yang nekat membuka pre-order karena stok sudah habis. Pun 3 bulan kemudian, barang masih belum jadi. Sampai akhirnya saat barang sudah ready, ternyata kualitas tidak sesuai sehingga ribuan sepatu harus diproduksi ulang. Yuka pun berkata, sekolah, kuliah, bergaul seluas-luasnya, gagal sebanyak-banyaknya. Itulah yang dikatakan Yuka Harlanda. Dalam membangun sebuah usaha, tentunya tidak akan selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Pasti ada kendala atau masalahnya yang mengiringinya. Yuka mengatakan, jika bisnis ini memang passionnya, tidak boleh menyerah begitu saja.